Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di praktikum ke-6 tentang ukuran pemusatan data. Saya akan mencoba menerjemahkan teori-teori yang kita pelajari hari kemarin dengan praktek di Excel. Saya akan menjelaskan secara cepat, mohon teman-teman berkonsentrasi, supaya sisa waktu yang ada bisa teman-teman gunakan untuk berlatih. Oke. Di data simulasi yang sudah saya simpan di Google Classroom, ada 500 data yang bisa teman-teman lihat di sini. Ya, di sini ada 500 data. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung rata-rata harmonik dan rata-rata ukurnya serta median dan modusnya. Secara teori kemarin sudah disampaikan bagaimana cara menghitung rata-rata hitung, yaitu menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan jumlah datanya, gitu kan ya. Sehingga kalau teman-teman secara manual sesungguhnya menghitung rata-rata hitung itu hanya sum dari semua data, gini, tutup kurung, kemudian dibagi dengan, ini saya masih mempraktekkan dibagi dengan ini, jumlah data yang ada. Jadi antara pembagian antara sum dengan count, kalau prakteknya di Excel. Tetapi secara rumus, Excel juga sudah menghitung rata-rata itu dengan perintah average. Gini ya. Jadi dengan perintah average, yang sebelah kanannya adalah sum dibagi count, itu kan by teori ya. Jadi sama hasilnya. Lalu bagaimana menghitung rata-rata harmonik? Secara manual, teman-teman harus merubah data tunggal ini menjadi 1/, kemarin ya. Jadi saya ubah dulu 1/. Kemudian copy. Kemudian ke bawah sini. Jadi ini secara manualnya seperti ini. Kita membuat seperdata dulu, lalu di rata-rata harmonik kita bagi jumlah datanya kan tadi count ya. Count yang tadi. Ini kalau teman-teman males ngetik 500 misalkan, udah pokoknya hitung aja dari datanya pakai count. Kemudian dibagi dengan sum dari penjumlahan setiap seperdata. Oke, tutup. Maka rata-rata harmoniknya adalah 149, kalau kita buat dalam 2 angka di belakang koma, 149,90. Di Excel pun harmonik sudah ada perintahnya. Menggunakan apa? Harmin. Harmin, kita blok datanya. Itu. Ya, hasilnya sama. Ini secara manual, ini secara formula Excel. Lalu bagaimana rata-rata ukur? Untuk rata-rata ukur, kan teman-teman harus kalikan dulu semua, gitu kan ya. Kalau manualnya rata-rata ukur bagaimana? Teman-teman butuh fungsi lain ya, butuh fungsi lain dengan cara melogkan datanya. Ini kan ya, sama dengan log, terserah mau pakai log yang natural atau log yang persepuluhan, terserah teman-teman aja. Saya pakai yang persepuluhan, kemudian kita sorotkan ke sini, ya ini, lognya sekian, kita copy paste, oke, ke bawah, paste. Ya, ini adalah lognya. Kemudian untuk rata-rata ukur, ya, untuk rata-rata ukur, masih ingat teman-teman, lognya itu kita jumlahkan dulu, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Ya enggak? Jadi di sini saya coba membuat secara manual,
sum dari log ini baru sumnya ya. Ini baru sumnya, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Ya, kita bagi dengan jumlah datanya. Kalau mau langsung kita bagi dengan 500. Nah, ini baru log ya. Log rata-rata 2,25. Kalau mau dikembalikan ke rata-rata ukurnya, maka teman-teman harus pasang di sini 10 pangkat. 10 pangkat dari sum. Nah, ini secara manualnya seperti ini untuk rata-rata geometri. Kenapa 10 pangkat? Karena saya menggunakan lognya berbasis 10. Kalau teman-teman menggunakan learn, maka inverse-nya adalah eksponensial, bukan 10 pangkat. Ya. Di Excel pun untuk rata-rata ukur ada rata-rata ukur disebut dengan geomin. Geomin cukup disorot ke sini. Ya, ini geomin, tutup, enter. Hasilnya sama. Ya, jadi yang sebelah kanan ini manual, yang sebelah kiri by fungsi. Kalau median gimana? Median secara urutan, teman-teman harus mengurutkan dari nomor 1 sampai ke 500, itu manualnya. Kemudian posisi median itu ada di mana? Ada di posisi kalau 500 berarti ke 250. Ya, antara 250 dan 251. Jadi untuk median ini karena data kita punya 500 data, maka separohnya ada di data 250 dan 251. Kan gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu berapa urutan data ke 250 dan data ke 251. Bagaimana cara mencari tahunya? Cara manual, teman-teman lakukan sortir data secara manual ini ke bawah gitu, lalu diurutkan, cari yang urutan ke 250. Ya. Nah, sementara kalau teman-teman menggunakan ranking, ya, bisa juga menggunakan, di sini ada rank average, ada rank equal, di sini ada rank average, ada rank EQ, dan ada rank yang manual. Di sini fungsi rank itu akan mengurutkan, ya. Nah, kalau caranya manual, teman-teman harus menjadikan ini tersorot secara berurutan dari 1 sampai 500. Itu cara manualnya. Tapi kalau dengan menggunakan fungsi Excel, cukup memerintahkan sama dengan median sudah ada, kemudian ini disorot, itu ya. Maka medianya dapat di 207,00. Sementara untuk modusnya, kita menggunakan mode ini, ya, mode, kemudian, nah ini fungsi-fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata, median, dan modus. Ya, khusus untuk median, teman-teman harus melakukan pengurutan lebih awal, data dari nomor terkecil 1 sampai ke 500, lalu dicarilah data di antara data ke 250 dan ke 251. Maka akan diperoleh sebesar 207. Nah, ini tugas pertama seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap baik secara manual maupun secara fungsi Excel. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau sudah tahu teorinya, menggunakan fungsi di Excel juga enteng aja gitu loh. Oh, ini harmonik. Manualnya kita seperkan dulu, lalu kita jumlahkan, bagi dengan jumlah data. Selesai. Geometri juga gitu. Nggak repot ya, nggak repot. Bisa dipahami? Ya, nanti teman-teman praktek sendiri ya. Nah, sekarang yang kedua, coba akan saya pindah ke sheet yang kedua. Kita akan mencoba mengubah data tunggal menjadi data berkelompok ya. Di sini saya sudah membuatkan kelasnya dari 44. Kenapa? Karena data yang kita punya ya, minimumnya adalah
Kita coba sorot. Data yang kita punya minimumnya 44. Ini saya gunakan. Kemudian maksimumnya berapa? Teman-teman boleh mengunci dulu supaya cepat. Ini copy paste, kemudian di sininya ini kita ganti dengan max, ya. Ada 345, sudah masuk di daerah sini. Oke, maka nilai tengahnya teman-teman boleh menggunakan langsung rumusnya 44 ditambah ini ya, dibagi 2, atau pakai average juga boleh. Oke, ini kita copy paste. Nah, ini nilai tengahnya. Kemudian frekuensinya, teman-teman mau pakai apa silahkan. Saya sudah mengajarkan, boleh menggunakan frekuensi, disorot datanya. Ya, disorot datanya, ini frekuensinya. Kemudian kriteria yang dipakai apa? Kriteria yang dipakai adalah yang sini. Bahwa data di antara 44 dan 74 itu ada 52. Ya, ada 52. Kemudian supaya teman-teman tinggal copy paste aja, ini dikunci, jangan lupa dikunci ya. Kemudian ini di copy, kemudian copy paste. Nah, yang ini 97 adalah data di bawah 90. Data di bawah 90, karena itu harus dikurangi dengan baris sebelumnya. Saya copy ini, baris sebelumnya. Saya copy data sebelumnya, kemudian saya buka di sini untuk jadi pengurang. Supaya kita bisa dapatkan frekuensi untuk kelas kedua. Untuk kelas seterusnya, teman-teman tinggal sorot. Maka 500 data sudah berhasil dikelompokkan menjadi ke masing-masing kelasnya. Lalu frekuensi kumulatif kurang darinya cukup, yang pertama kita sama dengankan dengan frekuensi di kelas awal, sisanya tinggal ditambahkan ke atasnya, lalu teman-teman copy paste ke bawah. Oke, itu untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sekarang kita akan coba menghitung rata-rata hitung. Ya. Rata-rata hitung itu gimana rumusnya kemarin, teman-teman? Sigma FI dikalikan nilai tengah, gitu kan ya? Dibagi dengan sigma FI. Oke, berarti kita munculkan di sini. Kita munculkan nilai tengah itu MI dikalikan dengan FI. Masih ingat? Ya, kita munculkan di sini nilai tengah dikalikan frekuensinya. Karena ini pakai Excel, saya tidak menggunakan penyederhanaan supaya bisa langsung dapat. Kemudian sum-nya kita manfaatkan begini ya. Maka rata-rata hitungnya langsung dapat jumlah MIXI dibagi dengan jumlah FI. 200,98. Lalu bagaimana dengan rata-rata harmoniknya? Untuk rata-rata harmoniknya, teman-teman harus memunculkan FI dibagi dengan MI. Gitu kan ya? Berarti sekarang frekuensinya kita bagi dengan nilai tengahnya. Itu kita jumlahkan ke bawah, kita copy ke bawah, lalu kita jumlahkan ke bawah di sini. Nah, ini adalah jumlahan dari FI dibagi MI secara keseluruhan. Maka yang dimaksud dengan rata-rata harmonik adalah sama dengan jumlah frekuensi dibagi dengan jumlahan FI dikalikan MI. Maka dapat 151,20. Teman-teman bisa koreksi jika saya salah menjelaskan. Ya, ini saya langsung praktek dengan antara pemahaman teori dengan praktek di Excel. Langsung dipraktekkan. Lalu untuk rata-rata ukur bagaimana? Rata-rata ukur, teman-teman harus memunculkan apa? FI dikalikan dengan log dari MI. Log dari nilai tengah. Ya. Jadi ini kalau nilai tengahnya kita simbolkan dengan MI, kemudian frekuensinya kita simbolkan dengan F kecil gitu. Ya. Oke. Supaya enak kita geser dikit. Oke. Ya. Nah, sekarang kita munculkan FI dikalikan log MI, berarti sama dengan frekuensi dikalikan log. Ingat yang saya pakai log 10, maka nanti pada saat mencari rata-rata ukurnya harus 10 pangkat sekian.
Oke, ini kan log MI. Ini. Kemudian coba kita buat 2 angka di belakang koma, tarik. Lalu teman-teman jumlahkan. Di sini. Ya. Nah, sekarang rata-ratanya gimana? Ya, rata-ratanya berarti anti-log dari logaritma 10, berarti 10 pangkat. 10 pangkat, gitu ya. Jumlah ini, jumlah FI kali log MI, dibagi dengan jumlah frekuensi. Bentar, ada kesalahan sedikit. Sama dengan 10 pangkat, kurung buka, pangkatnya ya. 10 pangkat, kurung buka, ini ya jumlahan FI dikali log MI dibagi dengan jumlah frekuensi ini, ditutup ya. Dapat 177,54. Itu rata-rata ukur dari data berkelompok. Mudah-mudahan dengan praktek seperti ini teman-teman lebih mudah memahami rumus-rumus yang diajarkan kemarin. Lalu untuk median teman-teman butuh mediannya ada di posisi keberapa? Berapa nilai N per 2-nya? N per 2 itu berarti senilai berapa? 500 dibagi 2 atau sama dengan 250. Ya. Berarti ada di mana mediannya? 250 itu ada di, teman-teman lihat di frekuensi kumulatif, 250 itu ada di sini. 250 ada di sini. Kalau gitu, yang menjadi kelas median adalah antara 199 dan 229. Berapa tepi bawahnya? Tepi bawahnya jangan lupa batas bawah dikurangi 0,5. Itu teman-teman pasang di sini mediannya sama dengan tepi bawah dikurangi 0,5. Ini kita kunci dulu ini. Ini sebagai tepi bawah yang dirumus adalah L0. Ditambah panjang intervalnya berapa? Panjang intervalnya di sini adalah 31. Dikalikan pertama selisih N per 2 dikurangi dengan frekuensi sebelum. N per 2-nya udah ada 250. Ya, 250 dikurangi, atau kalau mau teman-teman pakai rumus, 500 dibagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum mana? Yang ini posisinya. Sebelum nyampe 250, ada 239. Tutup, dibagi dengan frekuensi dia sendiri, frekuensi si median di 54 ini. Maka mediannya diperoleh 204,81. Ya, insya Allah masih bisa masih mudah ya. Kemudian untuk terakhir, untuk modus data berkelompok, teman-teman perhatikan modusnya ada di mana sekarang. Frekuensi terbesar ada di 66, berarti modusnya ada di sini. Ya, ini modusnya ada di sini nih. Oke. Pertanyaan pertama, berapa nilai tepi bawah modusnya? 291,5. 291,5, betul ya? Oke, saya langsung pasang di sini, kurung buka, 292 dikurangi 0,5. Sengaja saya menggunakan rumus biar teman-teman ingat. Ditambah, jangan lupa panjang interval. Oke, dikali, ingat, di pencarian modus, kita membandingkan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti teman-teman harus kurangi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Ini tutup. Dibagi dengan yang tadi, frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Ini ditambah, gitu ya. Ditambah selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Gini. Tutup. Nah, sekarang tinggal perhatikan tanda kurungnya ada di mana saja. Ini 1, ini juga 1. Ya. Oke, masih ada yang kurang? Masih, ada satu lagi ya. Enter. Nah, dapat modusnya 302,77. Kesimpulannya, belajar ukuran pemusatan dengan Excel itu tidak sulit,
selama teman-teman memahami rumus-rumus yang diberikan. Nah, terakhir, coba kita bandingkan rata-rata, median, dan modus data tunggal dengan versi data kelompok. Seperti apa hasilnya? Ini coba saya copy yang ini. Ini saya copy, kemudian di sini ya, Alt HVV. Oke. Kemudian ini yang data kelompok saya pindahkan juga ke bawah, ke sini. Kita lihat mana yang menghasilkan jarak terkecil. Yang mana yang paling mendekati antara data diukur dari data tunggal dengan data kelompok? Rata-rata segini ya. Kalau kita buat absolutnya, absolut nilai, supaya tahu mana yang paling kecil, kita bikin absolut dari sini. Maka yang paling kecil adalah rata-rata ukur. Di simulasi ini, yang paling kecil selisihnya antara rata-rata ukur dan rata-rata antara ukuran pemusatan dari data tunggal dan data kelompok adalah rata-rata ukur.